dahulu untuk bernyanyi dan bertepuk tangan supaya pembelajarannya bisa semangat ya. Tepuk semangat. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir semua. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Kemarin kan kita sudah melaksanakan upacara hari lahir Pancasila. Jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan siapa yang mau memimpin? Mau memimpin? Ya, silakan memimpin. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang terakhir, yang ketujuh apa? Iya, tidur lebih cepat. Oke, coba. Yang kedua, beribadah. Yang pertama, bangun tidur pagi. Yang keenam, ya sudah apa? Sudah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengulas pembelajaran sebelumnya. Minggu kemarin pertemuan pendidikan Pancasila, kita belajar tentang apa ya? Negaraku Indonesia. Ada pedomannya juga apa? Pancasila. Ada berapa Pancasila? 5. Ada 5. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gotong royong, termasuk ke dalam sila ketiga. Dengan kita belajar gotong royong, Ibu berharap kalian bisa memahami makna dari gotong royong. Kalian juga Ibu berharap bisa
Coba ibu mau bertanya dulu, masuk ke pembelajaran gotong royong. Apa sih gotong royong itu? Yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata gotong royong. Oh, gotong royong itu apa? Kerja bakti atau kerja sama. Ada yang tahu lagi? Gotong royong itu apa? Musyawarah juga sama gotong royong. Coba manfaat dari gotong royong itu apa? Meringankan pekerjaan bisa. Tolong menolong. Mempererat tali silaturahmi. Oke. Yang ada di pikiran ketika mendengar kata gotong royong itu kerja bakti sebagai kerjasama. Iya sama. Itu juga termasuk dari contoh atau jenis gotong royong. Aktivitas yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini adalah kita akan mengamati video. Ibu sudah menyiapkan sebuah video tentang informasi mengenai materi gotong royong. Nanti kalian ibu juga sudah menyiapkan media pembelajaran untuk kalian belajar mengelompokkan contoh dari gotong royong. Nah, setelah kalian mengelompokkan coba, ibu juga punya permainan per kelompok, sudah dibagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Ibu punya permainan, jadi ada beberapa contoh gotong royong ya. Siap belajar? Siap. Silakan fokus dan amati videonya. Halo teman-teman, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah? Kalau perlu dicatat dulu materinya. Analisis video. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya bisa lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong itu sikap yang penting sesungguhnya kalau menjadi kerja sama yang berperan dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan menjadi di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan dengan kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punya dan tujuan bersama. Nah, tentunya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau berbagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu, gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayang ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, mengenai masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang benar-benar besar. Tapi tetap bisa bagi-bagi pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan di rumah. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mendukung sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Setelah tadi kita menonton video tentang gotong royong, kira-kira yang dapat kita ambil informasinya dari video tersebut apa? Jenis-jenis gotong royong itu apa saja? Kerja bakti juga ya, musyawarah, panen raya, belajar bersama, tanggap bencana. Iya. Coba ibu mau bertanya, gotong itu artinya apa ya?
Nah, jadi kalau artinya dari gotong royong artinya apa? Bekerja bersama atau memikul bersama. Kira-kira manfaat dari gotong royong yang tadi kita tonton apa ya? Manfaatnya? Iya, meringankan pekerjaan bisa. Mempererat tali silaturahmi. Iya, menumbuhkan rasa atau sikap saling tolong menolong. Nah, dengan demikian itu sudah mempersiapkan sebuah alat pembelajaran. Alat pembelajaran ini menunjukkan bahwa papan pintar gotong royong. Nah, tadi adanya di lingkungan mana saja gotong royong? Di lingkungan? Di lingkungan? Di lingkungan? Di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Silakan kirimkan satu perwakilan kelompoknya ke depan. Satu perwakilan kelompoknya ke depan untuk menganalisis contoh dari lingkungan sekolah, contoh dari di lingkungan masyarakat, contoh dari di lingkungan rumah. Silakan. Ayo. Amir. Oke, boleh. Silakan. Ayo, bermasuk di lingkungan mana? Contohnya ini. Ada gambar belajar bersama. Berarti termasuk contoh gotong royong di mana? Di mana? Di lingkungan sekolah. Oke, silakan. Tarik satu. Betul tidak? Betul tidak? Oke, betul. Silakan duduk. Ada lagi yang berani dari kelompoknya? Ayo. Ayo. Tadi Angga. Oke, boleh. Coba tadi. Bisa tidak menganalisisnya? Coba. Iya, di lingkungan masyarakat. Iya, betul tidak? Betul tidak? Betul. Oke, silakan. Ada lagi yang berani? Kelompoknya? Faisal, boleh. Dinda, oke, silakan. Ya, silakan duduk. Betul tidak? Ini lagi bekerja bakti, betul tidak? Di lingkungan masyarakat? Betul. Ini lagi membersihkan kamar mandi di lingkungan sekolah, betul tidak? Harusnya di lingkungan rumah. Harusnya di lingkungan rumah. Oke. Nih, satu orang lagi silakan kirimkan perwakilannya. Iya, nggak boleh? Sampai, oke. Silakan. Oke, betul tidak? Betul tidak? Oke, di lingkungan rumah. Di lingkungan sekolah ada apa saja? Ada bekerja bakti di halaman sekolah, belajar bersama, atau membersihkan kelas. Kalau di lingkungan rumah biasanya apa saja? Membantu ibu, membersihkan rumah, ya, membersihkan kamar mandi, membersihkan dapur, membantu ibu memasak juga
mengerjakan lembar kerja, yang satunya lagi berusaha secepat mungkin mencari apa? Gambar. Nah, contohnya ini. Contoh. Ini ada gambar apa? Membantu orang yang kebanjiran. Ada? Membantu orang yang kebanjiran. Ada? Nah, membantu orang yang kebanjiran itu termasuk kepada jenis gotong royong apa? Tangga bencana. Iya. Membantu orang yang kebanjiran termasuk kepada apa? Tangga bencana. Jenisnya. Ya. Manfaatnya apa? Manfaat membantu orang yang terkena bencana itu menumbuhkan rasa kasih sayang, menumbuhkan rasa kebersamaan, memperingan pekerjaan, ya. Termasuk ke dalam penilaiannya yang terkandung, nilai yang terkandungnya apa? Persatuan, kesatuan, kekeluargaan. Bisa? Bisa membedakan, menganalisis gambar bisa? Silakan. Tadi di sini kelompok 1 perwakilannya di sini. Kelompok 2 perwakilannya di sini mau siapa? Angga boleh. Dari sini. Guys, berarti sini maju. Nanti bareng-bareng mau menganalisisnya. Sini maju. Nilai-nilai persatuan dan juga jenis gotong royongnya. Dituliskan di dalam tabel. Ya. Silakan analisis bareng-bareng. Dituliskan di sini, tempel. 1. Gambarnya tentang apa? Dituliskan di sini kelompok berapa? Di sini kelompok gambarnya tentang apa? 1. Kerja bakti.
Kerja bakti, oke. Silakan. Kerja bakti termasuk jenis ini, gambar pertama termasuk sejenis gotong royong kerja bakti. Nilai yang terkandungnya apa? Persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan. Terus manfaatnya apa? Iya, menciptakan rasa kebersamaan dan saling tolong. Iya. Terus nomor 5 apa? Belajar bersama. Dapat gambar belajar bersama. Nilai yang terkandungnya apa? Persatuan dan kesatuan. Manfaatnya menciptakan rasa kebersamaan, meningkatkan produktivitas kerja. Oke, silakan untuk kembali Pak Gurus. Oke, kelompok 2. Dapat gambar apa saja kelompok 2? Iya, tangga bencana. Tangga bencana apa itu? Kebakaran. Tangga bencana kebakaran jenisnya. Manfaatnya apa? Menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Nilai yang terkandungnya? Iya, sukarela, tolong menolong, kekeluargaan. Ada gambar apa lagi? Musyawarah, kita dapat musyawarah. Oke, silakan. Manfaatnya dari musyawarah itu apa? Iya, meringankan pekerjaan, menghemat waktu dalam menuntaskan suatu pekerjaan. Nilai yang terkandung dari musyawarah apa? Sosialisasi, persatuan dan kesatuan. Oke, kamu silakan tepuk tangan. Sudah paham? Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Gotong royong. Tentang gotong royong. Gotong itu artinya apa? Gotong? Royong? Jadi gotong royong? Bekerja sama. Iya. Jenisnya ada apa saja? Kerja bakti, tanggap bencana, panen raya, musyawarah, belajar bersama, saling tolong menolong. Manfaat dari gotong royong apa saja? Manfaatnya apa saja? Memperingankan pekerjaan, menumbuhkan rasa tolong menolong, mempererat tali silaturahmi, menciptakan rasa kebersamaan, meningkatkan produktivitas kerja. Nilai yang terkandung di dalam gotong royong ada apa saja? Nilai persatuan, nilai kesatuan, kekeluargaan, sosialisasi, kepercayaan, persatuan. Oke, sudah paham? Sudah paham atau masih bingung? Sudah paham. Nah, sekarang ibu akan melihat lagi, mengecek lagi perasaannya. Apakah pembelajaran hari ini sedih, atau susah, atau bingung, atau marah? Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Tepuk semangat. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini mengenai apa? Gotong royong. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.